Pulang sini. Lalu kita jajaran aja bertiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, balik lagi sama gue Pujasetia. Di video kali ini gue berhubung lagi balik ke Jakarta, lagi balik ke Bekasi, terus ketemu sama kawan kuliah gue, terus yang katanya denger-denger dia punya usaha kedai kopi barengan sama temen-temennya. Dan inilah gue udah sampai di tempatnya bareng sama Rinyo ya? Linyo. Ini adek lu apa? Adek apa? Jadi itu adik yang lahir di daerah timur. Kalau gue di daerah barat. Ya kayak Tapi gitu. sama apa ya? Sama bapak, sama ibu, sama kakek? Ini dari bapak. Jadi itu ke bokap. Jadi si bokap itu punya saudara rupanya yang merantau ke Papua. Oh. Nah, pas dari Papua itu akhirnya entah kenapa kok kayak ada feel gitu kan. Gua sama dia ngefeel nih enak, dan ternyata pas ditelusurin ya memang saudara. Oh, berarti tapi jauh, jauh. sebenarnya jauh. Jauh, Ya, jauh sekali. Jadi ada-adaan ketemu gede lah ceritanya. Iya, ada-ada ketemu gede. Oh, gitu. Jadi ketemunya udah gede. Jadi dia ini Rian Holik atau Rowan, gue biasa manggilnya Rowan. Dan ini teman kuliah gue di Gunadarma. Dan dia juga salah satu apa ya? Menurut gue ini dia salah satu seseorang yang berani buat ngambil keputusan gitu, karena dia selain dia punya usaha ini, dia ini sebenarnya udah punya kerjaan yang lumayan settle lah, bisa gue bilang udah tetap di sebuah BUMN di negara ini. Tapi dia berani buat ngebuat usaha gitu bareng temennya, bareng adeknya berarti ya? Bareng adeknya buat ngebangun ini gitu. Jadi gue datang ke sini buat ya ngobrol-ngobrol aja sih, silaturahmi, pengen tahu dia kan orang Pontianak nih, kopi Pontianak tuh kayak gimana. Ya nih lagi dibuatin sama Hasan ya? Hasan. Kita lihat nanti rasanya kayak gimana. Jadi nih pertanyaan pertama ya, kenapa gue nanya ke dia ya? Oke, siap. Linyo kan? Jadi kenapa Jo lo mutusin buat ngebangun ini gitu? Dari namanya kan Cerita Kopi nih, apa cerita dibalik Cerita Kopi ini? Nah, jadi itu sebenarnya dari tahun 2007. 2007 tuh waktu pas lu tahu kan Softcase waktu itu kan. Nah, Softcase itu jadi bandnya dia waktu kuliah. nah jadi tuh waktu pas gua 2007, setiap gua ngeliat di jalanan, setiap gua pulang dari ngerjain sesuatu dari project lagu, gua sampai pikir gini nih, gua mau kerja nih pagi-pagi, berangkat macet-macetan, kerja pakai celana bahan, waduh, bukan gua banget dong. Akhirnya gue kalau misal memang band gue alhamdulillah naik, gue mau bangun warung kopi, udah kayak gitu kan. Kalau bandnya naik, tapi keadaan 180 derajat. Tapi Softcase masih Masih lanjut ya? Softcase masih lanjut gitu. Softcase formasinya siapa aja nih? Sekarang Sebelum tinggal lanjut. si Lutfi sendiri. Dan yang lainnya 4 orang lainnya beda-beda lagi. Udah nggak kayak beda formasi lagi. awal. Udah nggak formasi awal, jadi udah pada mencar semua kita kan. Jadi tinggal si Lutfi sendiri ini yang masih berjuang di Softcase. Dari kitanya mungkin udah kesibukan masing-masing. Satu yang udah ada punya anak, udah punya bini, punya cewek, punya bini kedua, ketiga. Ya gitu lah ya ceritanya. Jadi udah kesibukan masing-masing, udah nggak bisa. Oke, kita memutuskan untuk cabut lah. Nah, Balik lagi akhirnya- ke Cerita Kopi. Nah, balik lagi ke Cerita Kopi. Sebenarnya cita-cita gua Yo, gitu. kayaknya lu kurang kesini. Ini sebenarnya cita-cita
kurang sini. Kurang ya? lagi. Nah, siap. Nah, sebenarnya memang cita-cita gua itu banyak sih. Cita-cita gua. Yang penting membahagiakan orang aja. Membahagiakan orang-orang gitu. Nah, terus gua mikir gimana sih caranya gua tuh pengen buat tempat orang yang nongkrong, yang tempat gua bisa berkah buat orang-orang lain. Gimana orang-orang bisa nongkrong di tempat gua, tempat melakukan hal yang berguna, yang bermanfaat. Itu nggak terlalu klise tuh jawaban lo. Enggak sih. Enggak. Emang niatnya itu. Emang niat gua gitu, gua kayak pengen menyediakan. Enggak semata-mata duit. Enggak. Namanya orang usaha kan duit ya nggak Nyok? Iya. Iyalah. Nah, kalau misalnya Itu kita poin. kalau misal memang kita berpikiran uang, itu apapun bisa kita lakukan. Uang, maaf ya, uang bisa dicari, Jo. Ya. Uang itu bisa dicari. Ya. Tapi kalau misalnya udah suatu keberkahan di tempat ada orang, tempat wadah dan dia merasa enak. Wah, enak nih di tempat ini nih. Apa segala macamnya, dia bisa di tempat ada bisa meeting, dia bisa mengerjakan lagu, dia bisa mengerjakan soal larinya ke uang kan? segala macamnya. Dan Iya akhirnya lah, larinya ke dagangan dong. kedagangan juga kan. Nah, itu. Jadi Makanya lu jadi gitar di sini ya. ya, jadi Ya. kadang ada orang gitu, Mas pinjam dong Mas gitar. Nah, kadang dia mengerjakan Supaya lebih lagu. santai. Iya. Enggak. Oh berarti, pantas gue berarti tadi kan nggak ada kayak TV buat nonton bola gitu ya. Jadi Nggak. memang orang yang datang sini lo buat supaya dia hidup dengan hidupnya sendiri Iya. gitu. Dengan Nggak ke dunia lain gitu. Nah, sampai kita pun gua sama adik gua bersepakat kita nggak menggunakan wifi di sini. Siap, betul. Karena wifi itu jatuhnya orang, Mas kopi satu. Ya. Itu serang bego, itu serang. Nah, ya. Nah, itu nih gue sedikit cerita. Gue di Medan, di Binjai sama teman-teman kantor gue di sana juga kayak gitu. Ngopi yuk. Dari Binjai ke Medan tuh sekitar 40 menitan lah. Ngopi. Tapi pas udah ngopi sampai sana gini semua. Jadi esensi ngopi itu kan identik dengan rokok sama ngobrol ya. Ya, Ya. sebenarnya kita kembali lagi. Kita harus menikmati suasana itu, menikmati kopi, kita menghabiskan cerita gitu. Iya, disitulah Di cerita situlah kita. wadahnya Jangan untuk di Ya. handphonenya ya kan. Nah, kalaupun misalnya emang di handphone ya lu di kamar sendiri pun bisa ngelakuin Iya itu lah, kan, betul. bukan di tempat kopi, terus gitu mencari inspirasi baru apa segala macamnya. Memang tujuannya pertama tuh seperti itu awalnya. Nah, cerita kopi itu terbuat sebenarnya dari bahasa Pontianak. Ah. Cerita. Cerita itu artinya cerita. Cerita, arti itu cerita. Jadi di kopi gua sendiri di daerah Pontianak sendiri itu punya ciri khasnya masing-masing. Maaf ya, gua bukannya mau ngambil ras ya, bukan mau main ras gimana. Orang banyak mengenal kopi Aceh. Ya. Orang banyak mengenal kopi yang Ya, dari Toraja, Aceh, Pekalongan, Sidikalang ya kan. ya kan, Mandailing, Medan. Mandailing, ya. Nah, cuma di mana orang saat mau mengangkat si daerahnya sendiri. Ya. Berarti ini memang biji-biji dari sini itu dari sana langsung dari Dari Pontianak. Pontianak. Asli. Asli. Asli Asli, Pontianak. Nah, kita ngambil dari sana, kita memperkenalkan sampai orang bilang, emangnya di Pontianak ada kopi ya? Nah, Iya, betul. banyak kopi. Karena gini, yang gue tahu kopi itu yang memang terkenal Aceh gitu. Ternyata pas gue cari tahu juga, kopi itu menyesuaikan daerah di mana dia ditanam ya kan. Bukan kopi ini kopi Aceh enggak. Jadi memang kopi yang ditanam di daerahnya gitu kan. Kayak misalnya di Bekasi ini ada yang nanam kopi Bekasi dong. Cuma kan Bekasi nggak ada sawah buat nanam biji kopi kan. Belum ada sih. Moga aja ada ya. Istilahnya gini, kita menanam setiap kopi itu mau di mana pun boleh, mau di daerah mana juga boleh. Tapi tergantung kualitas tingkat tanah itu kayak seperti apa. Dia sudah tanam tinggi kan. Iya, bukan mau tanah tinggi mau rendah juga nggak masalah. masalah. Ah. Tapi kembali lagi setiap kopi itu pasti ada punya ciri khasnya sendiri. Ciri khasnya itu dari setiap aftertaste, dari setiap rasa, dari karakter. Aftertaste itu maksudnya apa itu tuh? rasa. Itu rasa dari setiap kopi. Misalnya Aceh itu kenapa lebih ke misalnya gini, orang lebih suka Aceh karena Aceh itu karena ada sesuatu yang unik dari situ. Dan itu unik tuh yang membuat orang tuh ketagihan. Habis minum kok ada rasanya rempah gitu. Kayak ada rasa-rasa misalnya ya segitulah misalnya gitu. Kayak mungkin ada penanaman sekitar situ. Kembali lagi kayak Bali apa sekarang kayak ada tingkat keasaman, ada rasa jeruk apa segala macam. Jadi mungkin ada setiap penanaman daerah itu mungkin ada pohon jeruk, ada apa gitu sekitar pohon. Berarti pohon di sekitarnya mempengaruhi rasa mempengaruhi si biji rasa. ya? Ya, misalnya gini, kalau kita Pontianak ya. Pontianak itu ya, kenapa? khasnya dari Pontianak. Pontianak itu lebih ke azanat.
kayak kacang. Jadi mungkin pengaruh ada penanaman Tanaman di kacang sekitarnya. sekitar situ, jadi rasanya itu muncul. Jadi kalau saat kita nikmati itu, oh rasa kacangnya itu ada benar ada. Oh gitu. Nah, gue nangkap sesuatu nih. Berarti pohon itu rasanya bisa dipengaruhi sama tanaman di sekitarnya. Ya. Tadi lo bilang kan Pontianak itu khas dengan hazelnut karena di sekitarnya ada hazelnut, pohon-pohon tanaman yang Ya. berbuah sama hazelnut. Misalnya di Aceh atau di Medan atau di Sidikalang atau dimanapun pakai teori yang sama, dia nanam biji kopi di sekitarnya ada pohon hazelnut. Bisa nggak itu dinamakan Kembali khas lagi, Pontianak? kembali lagi. Apakah tanahnya itu cocok nggak sama Si hazelnutnya tadi. Iya, maksudnya si tanah dari tersebut itu bisa masuk nggak sama tanah tersebut? Karena tanahnya di misalnya gini, kalau kita bawa kopi dari Pontianak, kita nanamnya ke Aceh, berarti perbedaan Oh enggak, iklim. enggak, maksud gue gini. Udah subuh lagi Maksud gue naik ke dengan atas. dengan biji kopi dari daerahnya, tapi di apa di sekitarnya ada tanaman yang kayak di Ya, Pontianak, hazelnut kacang gitu. itu bakal tetap sama, tetap beda, Beda, ya. dia akan beda jatuhnya. Karena dia tetap beda karena udah ya Pontianak itu udah bukan daratan tinggi lagi, Oh. dia udah daratan rendah. Iya, iya, iya. Semakin tingginya. Besek. Biasa lagi gitulah. Jadi semakin tingginya gunung, dia semakin kemuncul tingkat keasamannya itu ada. Kayak misalnya gitu. Iya. Oh, jadi mempengaruhi ya datarannya. mempengaruhi juga sih. ya. Lu tadi bilang kan lu kan saudara jauh nih. Terus ngebangun ini berdasarkan cita-cita lu dari tahun 2007. Nah, gimana lu bisa ketemu dia dan lu mutusin buat bangun ini gitu? Wah, Itu panjang. ceritain tuh. Itu panjang yang ya. gue butuh. Ya kan? Jadi itu waktu pas secara nggak sengaja, mungkin nggak tahu memang udah ditakdirkan atau gimana ya. Lu berdua ketemu di mana? Lu berdua ketemu di Ada mana? satu tempat. Jadi Di klub ya, di klub ya. Yoi. Enggak. Kayak clubbing ya. Enggak. Kita enggak biasa kayak begitu. Jadi itu- Tapi kalau ditawarin bisa kok. Anjir. Jadi pas ketemuan di seputar perdagangan, ketemu, ngobrol dan kok nyambung nih Di pertama perdagangan maksudnya di mana? di daerah Cempaka Putih, Cempaka ya pusat perdagangan di daerah Tempat Cempaka kopi Putih. juga Ya, atau Tempat kopi, tempat kopi Starbucks, juga. Starbucks. Ya, bukan jangan bawa nama Starbucks Jangan, ke kedai jangan. biasa dah. Oh iya. Itu kelas menengah kita nggak bisa Oh masuk. iya, gitu. siap. Oh iya. Ya kita mah kelas receh. Iya. Nah, jadi waktu pas bertemu di sana, kita nyambung nih, kita nyambung, kita ngobrol gitu kan. Lo kok bisa ketemu? Itu maksud gua kenapa bisa ketemu? Kan lu nggak Secara pernah. kebetulan, secara kebetulan. Oh, jangan-jangan kalian ada perasaan ya? Iya, aku menyatu. Iya, ya gimana gini ya. Iya. Enggak, bukan perasaan Gini. juga sih. Cuma memang mungkin jodohnya di situ, takdirnya. takdir. Nah, bisa bilang ya mungkin kita mencari kesamaan dari kehidupan tuh dari situ. Jadi dia punya kesamaan ini, saya punya kesamaan, mungkin Tuhan mempertemukan kita dari situ. Lihat, dia lagi mesen kopi juga kak, terus kopinya ketuker. Gue pengen tahu cerita itu. Jadi kita ngobrol Biar panjang ceritanya. Oke, kembali lagi. Ini sebenarnya aku tuh adalah seorang ini istilahnya bisnis konsultan dari kehidupan kopi, masukin kopi segala macam. Iya. Jadi ketemulah aku di situ. Aku buat penyeduhan kopi dan akhirnya beliau ini dia suka kopi. Nah, jadi Memang suka dia. Iya, suka kopi tapi sayangnya sukanya kopi susu bukan kopi hitam. Ya udah. Akhirnya dia suruh aku buat Padahal kalau penyuka kopi sebenarnya kopinya iya kopi hitam. Iya. Sebenarnya gitu. Iya. Cuma ya nggak apa-apa, enak juga. Jadi pas aku buat buat seduhin kopi dia mintanya drip ya. Drip, Ya, Vietnam drip. Oke, Vietnam drip. Dia minta Vietnam drip tapi aku kasih itu nggak ngerti, kopi Pak. kopi Tambora. Aku kasih kopi Tambora pakai alat drip. Nah, dari situ aku buatin akhirnya aku sengaja nanya, "Bang, suka kopi ya?" Ya. Oh, entar dulu. Bini gua. Tuh kan? Bini. Nih. Gak pakai wifi, ini kita lagi ngobrol nih dengan handphone guys. Wah, gak bener nih. Nanti di kamera jelek Jo, lu Oh, iya, gini iya, Jo. iya. Aduh. Ini lagi cerita asik, lu nunduk gak asik nih kalau dipotong nanti. Wah. Taruh, Yaudah, gue bini gua, lapor bini istri gua. juga dah. Terus. Kita lapor istri Nyok. Oh, lapor istri. Oke, siap. Siap, lapor dulu lah. Coba bisa diedit kan coy. Ulang lagi berarti. Konsultan kopi, ketemu ya kan? Terus Akhirnya aku buat penyeduhan kopi. Akhirnya
ternyata akhir-akhirnya dulu ya, maksudnya apa-apa. buat penyeduhan kopi dinawarin mau buat Vietnam, aku bilang udah pakai kopi Tambora dari NTB, Nusa Tenggara Barat. Itu cocok sekali untuk susu. Berarti itu tempatnya Rinyo berasal, NTB ya? Ya dari situ aku buatin, akhirnya dia ngobrol lah sama aku tanya, Pak suka kopi ya? Akhirnya Pak main kopi ya? Bang main kopi ya? Udah, iya. Udah dari situ Ngobrol lah. ngobrol lari ke sini akhirnya ketemulah riwayat hidup kita di situ. Oh dari ke sini Oh, ngomongin keluarga di situ. Mulai berbicara keluarga di situ. Awalnya kita nggak kepikiran mau ke ini bukan ini dari kehidupan cerita ini, cerita kopi ini belum kepikiran. Berarti pas dari ngobrol ketemu berdua itu terus nyambung ya kan? Terus terjadilah cerita kopi ini berdasarkan cerita tadi atau gimana? Memang udah ada. Udah ada. Cerita kopi itu udah ada dari 2018 ya? 2018. Nah, 2018. Udah ada apanya nih namanya atau? Namanya? Udah ada. Kan masih terbangun si kedai ini. Oh, si Yang kedai ini 2019. 2019. Pas udah ya. ketemu. Nah itu niatnya gimana? Maksudnya pas kalian munculin ide, udah kita bikin yuk bangun. Nah, ini makanya ini Oh, yang cerita ini mau masuk nih, mau masuk nih. Udah mau masuk nih. Udah mau. Ini dia ejakulasi. Dari situ kita berbicara keluarga sampai ini semua. Dia main kopi, mau diganti gak nama cerita kopi? Ngapain diganti kalau udah ada ya? Kalau udah ada ngapain diganti? Kata siapa? Kata Wan. Kata abangku ini, jadi bilang mau diganti nggak usah diganti. Kita tetap aja pakai nama cerita kopi itu sampai selama-lamanya. Pakai itu aja. Nah, ya udah akhirnya dia bilang kapan kita mulai? Oh, cerita kopi berarti punyanya si Rinyo? Bukan, udah ada dari beliau ini udah buat. Nama doang, nama. Nama doang. Oh, sama kirain kedai dalam- udah ada terus di. Tapi kita waktu itu masih dalam kemasan botol. Kemasan botol. Kita masih dalam kemasan botol. Kita masih jualan main kemasan di botol. Instagram gitu kan, kita main online. Oh, itu 2018 berarti cerita kopi kemasan botol, tapi Botol. kalian udah mulai berdua? Ya istilahnya belum. Oh, baru mulai sendiri? Baru mulai sendiri. Yang mulai lu sendiri? Mulainya dia sendiri, dia bawa kopinya dia ke aku. Oh, gitu. Nah, pas bawa ke dia langsung gue bilang sama dia, yakin nggak kalau misalnya mau kita bareng-bareng? Gue bilang kayak gitu kan, kita bareng-bareng. Tanya dong visi misinya dia apa sebenarnya, dia maunya gimana? Sama. Oke, kalaupun bisa memang itu, udah ayo, langsung terciptalah model seperti ini. Kalau itu udah ceritanya agak jauh ya. Kita ke depan lagi ya. Dia bawa kopinya. Aku coba nih. Kopi apaan ini? Kopi buruk banget. Gue bilang gitu. Kopi dari botol itu? Iya, kopi dari botol. Tapi sebelum gue pernah lihat lu posting Instagram cerita kopi kan, gue lihat itu banyak yang posting, banyak yang ngasih testimoni, enak nih kopinya di bandara, jadi dibayar semua dong. Soalnya gue lihat enak-enak katanya. Nggak ada yang enak. Makanya gue sempat mau nyobain waktu itu ya kan. Jadi makanya tuh- pas lu bilang soft launching itu gue langsung lihat tuh Instagram lu yang lama kan. Kok STST-nya pada enak-enak semua nih. Gue pengen nyoba makanya terus lu bilang nggak enak tadi gimana nih? Nah, jadi itu memang Jangan, wah yang posting bohong semua nih, wah nggak betul. Enggak, jadi tuh mungkin karena memang banyak dominan orang lebih suka ke kopi susu ya. Jadi karena kopi susu itu dan akhirnya karena rasanya ke susu, sebenarnya bukan kopi susu, jadinya susu kopi. Oh mungkin karena kok susunya kebanyakan. Susu, jadi Mungkin- susu kopi dan ada rasa kopinya sedikit dan akhirnya banyak para yang untungnya belum sampai ke level barista, masih ke level awam semua. Makanya alhamdulillah enak segala macamnya. Sekali pas kena ke karena saudara si- adik gua yang konsultan langsung kopi konsultannya nih. Kopi apa nih? Makanya tadi dia bilang kan kalau pencinta kopi itu ya kopi hitam bukan kopi susu. Tadi lu disebut kopi susu lagi, malu-maluin aja. Ya gini, kembali lagi pas gue udah coba, gue udah ngerasain wah aku mau cari kopi yang lebih enak lagi di Pontianak. Aku suruh dia cari kopi Pontianak tuh lebih enak lagi. Akhirnya dia dapat di Batu Ampar. Dapatlah kopi itu di Batu Ampar, dibawa ke sini aku coba. Akhirnya aku uji coba selama 3 bulan. Berjalan selama uji coba 3 bulan Lu berjalan. 3 bulan ngapain aja? Sehari ngopi, 2 bulan Enggak. 29 hari tidur. Minum uji coba ini kita Maksudnya testerin. tiap hari minum 3 bulan mabok dong. Maksudnya kita tester uji coba tuh kayak semua masyarakat. Oh, bukan cari ini, bukan cari apa sih istilahnya? Ciri After khasnya taste, ciri juga. khasnya. Ah, Kita udah dapat racikan-racikan Aku- ramuan racikan, gitu.
Oh, masih udah dapat terus suruh nyobain ke Nah. banyak orang. Aku Eh, udah ramuan dapat. badukun coy. Bush. Aku udah dapat ramuannya, udah dapat semua yang aku rasa semua udah dapat. Akhirnya aku coba ke semua masyarakat. Nah, ribut kali dia nih. Ya, udah coba selama 3 bulan aku kasih ke masyarakat, coba-coba akhirnya nyaman. Jadi aku mulai bilang ke Bang Rian, Mas Rian, kapan kita mulai? Sekarang. Ya udah, oke sekarang. Berarti sebenarnya lu berani karena dia bilang udah oke gitu. Udah oke si Enggak kopi. juga. Enggak juga. Orang tuh pada nggak tahu yang namanya kopi Pontianak, Kak. Orang tuh banyak lebih sampai datang ke sini aja. Memang Pontianak ada kopi. Iya, Sampai gua sepenasaran pun baru seperti tahu, itu. makanya pas lu Ah. bilang ada kopinya Pontianak ya. Gua Nah. pikir kopi-kopi mana gitu kan. Nah, Kalau waktu dia pas bawa kopi pertama, aku nggak berani karena kopi Enggak. jelek banget. Iya. Itu emang biji Pontianak juga enggak? ya kalau itu biji Pontianak juga, cuman mungkin ada kesalahan dari SDM-nya atau gimana dan akhirnya buat fatal. Sebenarnya yang namanya kopi itu semuanya enak. Kopi Semuanya itu enak. yang namanya udah pemberian Selera dari ya, tergantung selera. Nah. Enggak, selera itu bukan tergantung selera juga sih. Kita buat apa supaya dia bisa menyatu dengan seleranya gitu. Mudah nggak? Misalnya Bukan. gini, selera setiap bahasa maksudnya gini, kopi itu tergantung selera. Ya oke, kita berbicara selera ya. Oke, kalau abang misalnya aku nggak suka kopi hitam misalnya gini, ya udah aku dengan cara gimana supaya kopi itu bisa masuk di abang. Walaupun kopi hitam. Nah, walaupun Oh, kopi hitam gitu. gitu, Jadi ya. memang kadang-kadang orang berbicara selera itu nggak bisa didebatkan. Iya. Oke, aku sih memang nggak bisa didebatkan. Tapi kita kembali lagi seorang penyuluhan kopi itu, pembuatan penyuluhan kopi itu caranya gimana supaya dia tuh bisa menyukai kopi kita gitu. Iya, iya. Gitu istilahnya gitu. Sebenarnya sih nggak selera juga sih. Iya, iya. Nggak selera juga. Kayak makanan ya. Aku nggak mau suka makan udang, takut alergi. Caranya gimana supaya udang tuh kamu bisa dengan apa supaya udang tuh nggak alergi buat dia gitu. Nggak bisa, kalau itu nggak bisa. Jangan terlalu jauh. Nah, jangan bahasa terlalu jauh. susah. Soalnya gue nggak bisa udang, gitu. Kalau makan udang langsung. Lanjut terus. Iya, mau Sama digimanain dong, pun susah. Kecuali disuntik apa dulu baru Antibiotik. bisa. Gitu. Mati dong. Iya, iya. Nah, yang lebih kenanya lagi kita berdua fans sama Soekarno. Sampai kita majang di situ. Nah, Dia itu lebih senang pemuda yang merokok sambil minum Minum kopi. kopi, diskusi tentang bangsa ini daripada memikirkan diri sendiri. Itulah makanya kita nggak punya wifi, Iya. kita nggak kasih wifi, kita nggak kasih apa, kita Jadi- kasih kebersamaan. Nah, jadi istilahnya di sini nih kita bukan memikirkan bangsa ya. Dia mungkin zaman-zaman dulu orang memikirkan bangsa. Tapi kalau di sini aku membawa mereka tuh untuk memikirkan istilahnya berkarir gitu. Istilahnya mau bisnis, Iya, istilah berpikir yang positif lah gitu kan, membangun masa depan sendiri-sendiri gitu. Cara membangun masa depan. tuh pokoknya nggak gimana? sibuk sama Ya, gadgetnya nah, sendiri lah. Tadi kan sampai kalian ketemu nyobain biji kopi, Nah. ya kan? Terus, oke kita mulai bangun ini. Nah ini budgetnya dari mana Jo? Oh, Nah. ada. Ini berarti janjian KPR nih. Kok KPR? Kir, review ini. Janjian kredit. Ya nggak apa-apa kalau mau disampaikan boleh, kalau nggak apa-apa. Oh ya, nanti. Jadi itu sebenarnya Oh, mungkin buat ada tamu. Udah mulai rame bro, gila. halo, sorry. Jadi itu mungkin buat anak-anak muda aja ya, buat penyemangat dia. Sekarang gini, sampai gue bilang kenapa gue udah kerja enak, gue udah mantap, cuman kenapa gue tetap membangun usaha? Nah itu Sekarang ini. Ini gue agak sepemahaman sama dia. Kita udah punya karir di BUMN yang bagus. Terus dia berani buat nyoba usaha kayak gitu. Gue juga udah pernah kepikiran Jo kayak gitu Jo. Nah boleh terus Nah, lanjut biar gue ada dapat iya. ide juga dari dia. Jadi gini, memang tadi awal satunya ya dari cita-cita gue tuh gue pengen bangun tempat orang yang bermanfaat lah. Tempat orang bermanfaat yang dia bisa mencurahkan wadahnya di sini, dia ada proyek atau meeting segala macam ya kita pun juga karena kan dulu namanya kita juga suka nongkrong kan Iya, dulu kan iya, ya. iya. Kenapa sih kita nggak buat tongkrongan tersendiri ya nggak? Dulu saking kita udah muak dengan tongkrongan yang ada di Bekasi dan sekitarnya karena kita kuliah di Bekasi. Rowan ini sering banget ngajak gua ngopi ke puncak tuh dah. Cuman ke puncak ngopi balik yuk tak yuk. Woi, ngopi ya ke puncak. Habis sampai puncak ngopi pulang, coba lu bayangin nggak? Oh makanya lu buat inilah biar orang mau ngopi nggak jauh-jauh ke puncak ya kan? Itu dia kan. Nah akhirnya yang kedua, gue bukannya mau menyalahkan pemerintahan ya atau bagaimana. Oh, Sistem berat, oke berat. lah, sistem mereka bagus. Cuman gini, waktu pas saat kita di zaman 2019 kita mau cari kerjaan aja susah ya, Ya betul. ya kan? Gimana nih kalaupun misalnya memang kita udah punya keluarga? Iya, iya.
gimana nasib anak kita nanti. Oke, kalaupun misalnya memang dari suatu instansi pemerintahan di setiap masing-masing pegawai dijatakan 1 orang anak atau 2 orang anak untuk melanjuti karir bapaknya, aman dong, nggak Oh, kayak masalah. PNS dulu ya, cuma Kayak PNS ganti dulu. nomor doang ya. Ganti nomor segala macam Iya, ya. bapak lu kan PNS ya. Nah. Beda PNS nih. Nah, cuman untuk pas PNS tapi udah nggak ke zaman itu lagi, udah beda orde kan. Akhirnya kalau misalnya kayak gitu gue berpikir, oh anak gue aman. Tapi kalau misalnya gue bangun usaha, gue punya usaha sendiri, saat gue pensiun, misalnya di umur 58 kita pensiun, apa yang mau kita lakukan di sisa hidup? Misalnya kayak gitu. Ujung-ujungnya, main timbang sama anak cucu, pemasukan dari mana? Iya, iya. Nggak ada pemasukan. Ini dari uang pensiun. Uang pensiun nggak seberapa, karena uang pensiun cuma dari gaji pokok ya kan. Ya, cuman gitu aja Iya, iya. dari gaji pokok. Kalaupun bisa memang kita bangun mulai dari sekarang, menabung, investasi. Kita menabung, investasi, apa yang ingin kita capai, apa yang pengen kita buka, setelah kita buka, untuk anak kita sendiri kita udah aman, Jo. Iya. Kalaupun misalnya memang dia nggak ada bakat di usaha, mungkin oke lah, terserah jalan dia kemana. Tapi pun kalau misalnya memang udah satu pekerjaan memang udah susah didapatkan sama si anak, Lanjutin usaha. lanjutin usaha segala macamnya. Jadi ini bisa jadikan sesuatu yang menurun buat anak dan buat Bisa jadi investasi si orang tua, bisa jadi tabungan si anak ya. Sebenarnya tabungan gitu si ya. anak, bisa jadi investasi orang tua. Karena kenapa? Karena kalau misalnya kita hanya mencari hidup aman aja, pas di hari tua nggak bisa. Ya, makanya mumpung ada tenaga, mumpung masih kuat, belum sakit-sakitan, apa salahnya waktu pas ada hari tua kita tenang. Nah, tapi kan lu kebetulan tadi ketemu sama si Linyo, orang yang tepat nih bisa dibilang, yang bisa ngebawa bisnis ini, ngebawa usaha ini jadi hidup gitu, jadi nyata bener-bener terjadi gitu. Nah, kalau kayak gue nih kan masih di awang-awang nih, pengen punya usaha A, usaha B gitu. Nah, buat ngeberanin apalagi soal ini ya, soal budget ya, itu gimana tuh? Ya, Lu minjem kah apa? nggak minjem sih, yang penting Emang nabung banget? pinter-pinter nabung aja. Misalnya yang satu disiplinnya itu dalam arti memang udah ada niatan, memang udah ada target 1 hari atau Nabung dalam sekian. sebulan nabung sekian. Nah, waktu pas saat udah tiba waktunya dikeluarkan itu buat usaha kita sendiri. Ini- Karena kalau misalnya minjem Berat ya? ujung-ujungnya beratin kita lagi. Nggak apa-apa, kita terlambat nggak apa-apa. Yang penting kita ada disiplin, waktu pas saat udah tercapai semua yang udah cukup kita buat, itu nggak masalah. Iya, ya. Daripada kita cepat buru-buru dan minjem, banyak risiko yang terjadi. Apalagi mungkin ada satu instansi yang bakal merugikan. Berarti si Rowan ini pakai prinsip lu mendingan nabung dulu, lu usaha. Kalau gagal lu nggak punya tanggungan, nggak punya utang. tanggungan, nggak Iya punya kan? utang, udah tenang. Tapi kalau minjem, misalnya si usahanya nggak jalan, harus mikir tuh gimana supaya balikin lagi. tetap kebayar kan Tetap cicilannya kan. Iya, karena memang alhamdulillahnya gue punya istri yang agak keras dan melarang gue untuk minjam. Ah. Alhamdulillahnya di situ, dan akhirnya dari itu benar juga yang dikatakan sama si istri ini, janganlah meminjam. Lebih baik menabung, kalaupun bisa memang udah kelar. Tapi kan istri lu tajir, Jo. Gini, kalau misalnya memang udah istri memang udah Jadi istrinya Rowan ini yang gue tahu pengusaha real estate di Pontianak. Gokil. Amin. Ya sih, kalau untuk masalah itu mungkin kita kebelakangin aja ya. Cuman balik aja, kalaupun misalnya memang udah nikah sama gua, siap hidup sama gua dalam susah maupun senang. Jangan curhat. Gue jadi curhat nih. Kayak ini sewa kan? Iya, sewa, kita masih sewa. Setahun udah 20 juta ada? Lebih Kan? dari situ. Intinya lebih lah. Secara garis besarnya segitu aja. Iya, mungkin. makanya kan berani gitu. Kalau gue mikir 20 juta buat beli motor, ada barangnya. Beda pemikiran nih, jadi makanya gue belum misalnya sampai. gini, kita berbicara lagi kalau barang yang kita beli belum tentu kita akan jual lagi. Iya, betul. Nggak menghasilkan apa-apa. Tapi kalau ini kan kita kan setidaknya kan bisa menyambung hidup lah. Iya, gitu. iya. Untuk anak cucu isinya secara garis besarnya gitu dia menyambung. Ini Linyo tadi abis datang melayani bantuin si Hasan. Ini gue datang dari tadi belum datang nih kopinya. udah. Kopi. Siap. Karena kalau kopinya nggak datang, nggak ada yang bisa dibahas lagi nih guys, habis nih omongannya. Nah, jadi kalaupun misalnya memang bisa, mungkin orang ada, gue baru pertama kali kerja nih misalnya. Kalau gue berbagi pengalaman aja, waktu pas gue pertama kali gue kerja, gue masuk sebuah instansi pemerintahan. Selama 1 tahun itu gue nggak nikah, karena selama 1 tahun Ada ikatan dinas kan nggak boleh nikah.
Ada satu itu, dan yang lebih utama lagi Emang buat gua, nabung. bukan nabung, gue mau ngerasain sebelum gue nikah, gue mau ngerasain dulu nih hasil jerih payah gue kerja. Makanya lo bangun motor kemarin ya? Gue bangun motor, Iya, iya, iya. jujur ya, PSP keluar dari tahun berapa? Gue baru kebeli PSP di tahun 2000. PSP itu keluar tahun berapa ya? Pokoknya gue tuh PSP udah lama zaman kita SMP. Nah, waktu pas zaman SMA 2007 lah ya, 2006 PSP udah keluar. Gua baru bisa beli PSP itu waktu pas saat 2014. Nah, jadi itu memang suatu kebodohan sebenarnya. Jangan lihat ke layar. Itu sebenarnya suatu kebodohan karena pas saat udah ngerasakan oh ternyata seperti ini. Itulah makanya kenapa gue bilang selama setahun apa yang belum pernah lu capai dulu dengan ngasih jadi payah lu. Tapi ingat 1 tahun jangan lebih. Karena kenapa? Karena kalau udah masuk ke 2 tahun, Karena calon istrinya nagih pengen kawin. Guys, tadi Linyo datang bawa ini apa nih, kopi susu Pontianak ya? Kopi susu Pontianak. Kok lu pada nggak bikin, lu apa itu? Lu apa? kopi hitam. Kopi hitam. Oh, kopi hitam. Tuh gue coba ya. Ya, oke, siap. Ini racikan si Hasan nih. Aku sendiri. Oh, gak Hasan ya tadi ngapain? Dia buat coklat. Si Hasan lagi buat coklat dulu buat ada pelanggan sama buat yang karamel segala macamnya. Jadi dia di belakang dulu sebentar. Tapi San kalau misalnya udah kelar bawa sini San. Oh, dia nggak pekat ya? Boleh. Enak nih. Kalau pengusaha kopi, koreknya sini nih mahal. Ya. Kalau bukan pengusaha, ini aja dibeliin. Bukan gitu coy, namanya tamu mah raja. Nah, Kopi susu Pontianak. Boleh diceritain nggak nih bedanya sama kopi hitam? Ini kopi hitam Pontianak. Nah, Ya. Bedanya apa? Cuma kasih susu doang? enggak, lu bisa ngerasain dari perbedaan di situ. ini udah kasih belum? Gula. Nggak bisa. Ini nggak bisa. Cuman tuh udah gua kasih gula ya. Nggak enak ya? Mana? Selera ya? Gue lebih suka yang ini nih. Ya karena udah gua kasih gula tuh. Iya, jadi lebih asamnya lebih kerasa asamnya. Nah, dan yang kedua buatan gua masih jagoan dia. Iya beda. Oh iya benar, susunya adanya kerasanya belakangan. Jadi pas gue minum, susunya baru berasa pas belakangan. Keren ya, bisa gitu ya. Jadi susunya nggak dominan. Jo, sorry. Minum tangan kanan Jo, rokok tangan kiri. Iya juga ya, astagfirullahaladzim. Makasih ya diingetin ya. Terus sampai mana tadi tuh? Lu nggak ngerokoknya? Ya kadang sih. Kadang-kadang. Kadang gitu. Nah, makanya jadi gua cuman mengucapkan bersyukur sekali gitu kan sama Tuhan gitu. Gua dapat mungkin memang jalannya, memang takdirnya gua sama adik gua Ketemu lah. jauh, saudara Lu umur jauh. berapa? Aku sekarang 25. 25. Beda 5 Desember, tahun ya? Desembernya 25. Tanggal 24 Desember dan jadi 25. Makanya dari bertemu kayak begitu secara nggak tersengaja, satu visi satu misi, dan akhirnya ya udah kenapa enggak go. Memang banyak orang bilang lu terlalu berani ya, mana ya, bawa kopi Pontianak, orang nggak tahu namanya kopi Pontianak. Gue aja kayak apa, kaget kayak Jo. apa. Gue kira cuman kayak usaha yang lempar lagi ke orang, bikin kemasan gitu ya. Terus toto cerita kopi. Cerita bayangan gue tadi ini alamat ini ada di dalam sana. Gue bilang lu usaha di situ ngapain, jalan kecil gitu. Pas gue balik malam, anjir rame malam Sabtu, gila. Jadi gini, aku sebenarnya bukan tahap awalnya kadang takut juga mengambil keputusan. Karena kopi Pontianak dan kopi Pontianak ini belum pernah ada di misalnya di Indonesia sendiri lah gitu kan. Di sini Maksudnya jarang. di Jakarta. Di Jakarta khususnya jarang. di Jakarta. Iya. Di Indonesia khususnya di Jakarta. Dan aku berpikir, wah caranya gimana supaya aku bisa dapat yang enak buat aku dan dapat dikenal lagi gitu kan. Aku dapat inspirasi, kopi Pontianak di Jakarta belum ada. Iya, itu dia. Dan aku belum temukan yang pas gitu kan, pas di bawah waktu itu ya. Yang pas. Oh, Nah. kebetulan lu bawa kopi Pontianak dan lu belum pikir belum ada di Jakarta Nah, gitu. memang belum ada. Iya. Pas aku mungkin coba. mungkin gini, takutnya yang nonton di luar ada yang lebih tahu dari kita nih. Nah. Jadi misalnya kalau memang di luar sana ada kopi Pontianak, mohon maaf ya kan, ini kan menurut pandangan dia doang nih. Ini Lanjut. menurut pandangan saya aja. Jadi Iya. saya tahunya ya belum ada lah. Takutnya di luar banyak yang lebih ngerti kan. Iya, banyak yang memang lebih mengerti. Tapi saat saya coba kopi Pontianak dan kopi Pontianak yang asal dari Batu Ampar ini, memang Batu Ampar tuh nama daerah. iya nama daerah. Itu Batu Ampar itu punya sesuatu ciri khas sendiri. Dari situlah aku ngambil keputusan dan ingin menonjolkan bahwa kopi kalau di Pontianak itu ada Ada punya kopi. ada kopi dan ada ciri khasnya juga. Dan
Dan yang gua salut, nah ini dia Hasan nih tadi yang bikin juga nih. Nah, ini. Nah, lu ketemu dia gimana ceritanya? Ini adanya siapa nih? Ada ya orang. Adanya orang. Jadi ini Hasan nih teman kita. Kita. Dia itu suka main membantu kita. suka main ke sini. Main ke Mungkin dia ngelihat gua keteteran karena posisinya gini. Woi. Nah, jadi posisinya itu waktu pas si gua lagi kerja, Dino kan sendirian di sini. Oh, dia yang bantuin. Nah, akhirnya si Hasan ini alhamdulillah secara ikhlas dia mau. Nah, Ya, secara- bukan berarti kerjanya ikhlas. Nah, tapi dibayar dong. Nah, tetap namanya proporsional. Tetap kalaupun misalnya memang itu dia membantu dengan ikhlas, dia mau. Akhirnya kita perhatikan gitu kan. Nah, kita perhatikan dan akhirnya kayaknya bisa. Emang ada mau karena kadang maaf ya, bukannya mau menjelekkan atau gimana. Kadang orang itu sebelum bekerja dia nanya, gajinya berapa? Nah, dia nggak nanya. Nah, dia nggak nanya sama sekali. Itulah istimewanya. Makanya emang gua hajar dia karena dia nggak nanya gaji. bukan gitu. Ya dari dulu emang sempat diajarin. Jadi ya, dari dulu tuh aku diajarin jangan pernah memikirkan gaji. Kerja secara ikhlas, Gaji bakal menyesuaikan. gaji Ikut ya? bakal menyesuaikan. Siap. Dan ya rezeki nggak kemana juga kan. Iya. Dan tujuan di sini juga awalnya belajar. Berawal dari belajar. Kalau udah jago lu tinggalin dong. Enggak juga. Bikin Enggak sendiri juga. dia. Cerita kopi 2 nanti. Nah, insya Allah emang punya impian buat bikin kedai juga. Ya, Di Nggak sini masalah kalau mau maju, mau berkembang juga kan. benar. nggak ada Jadi, masalah. Ya di sini juga sempat belajar karena emang suatu saat pengen bikin usaha juga. Gitu. Dan yang gue salut nih ya, yuk di luaran sana itu yang lagi ngetrend nih, yang lagi nge-hype itu kan kopi-kopi yang pakai kemasan gitu tuh. Iya. Ya kan? Kayak janji jiwa, kayak jangan. dum-dum gitulah pokoknya Ya, pakai itu kemasan udah gitu. pasti lah. Kopi-kopi Jangan yang dingin-dingin. Kopi-kopi kayak ginian. Iya, ya kan? Kopi-kopi Nah, milenial terus gitu. Dia mereka berani buat muncul dengan ya konsep kayak gini gitu. Keren, itu gue berani, gue salut gitu. Intinya kalau misal memang lo sebenarnya maaf ya, kata kasarnya aja ya. Woi, teman gue. Kata kasarnya aja ya. Yang namanya hidup itu kan judi ya. Ya. Ada Hidup. kalah, ada menang. Nah, ada kalah dan ada menang. Kalau misal kita nggak berani, kita nggak mulai dari sekarang. Kalau misal nggak kita coba, tapi lebih baik jangan coba-coba. Iya. Lebih baik langsung ditekuni, langsung diseriusi. Iya. Seperti itu. Nyemplung sekalian lah ya. Nyemplung sekalian. Apa salahnya kalau misalnya balik lagi kita menyediakan sesuatu yang berbeda. Contoh kalau misalnya kayak yang ada kopi yang dalam kemasan, ada kopi ini. Tapi kalau misalnya kita alhamdulillahnya dari temuannya si Linyo itu punya sesuatu yang spesial. Kita menggunakan manual brewing ya. Iya, manual bro. Manual bro, bukan Manual, brewing. brewing, bukan. Itu apa itu? Nah, itu ini- alatnya, cara jangan jauh-jauh nanti mic-nya nggak kedengeran. Ini kita baru kembali lagi soal penyeduhan. Jadi kita main tekniknya tekniknya. ya? Oh. Kita berbicara tekniknya. Jadi yang tekniknya pakai itu alat, ada yang enggak ya? yang pakai alat. Misalnya pakai alat espresso lah gitu. Pakai alat, ada juga pakai manual brewing, pakai istilahnya udah sekarang ini di Jakarta tuh pakai udah ngetren lah gitu. Iya. Jadi dengan cara kalau gini, Nah. pencet jadi ya kan? Ya. Dengan cara gimana supaya aku tuh menemukan sesuatu yang unik gitu, memunculkan sesuatu yang unik dan sesuatu ciri khasku sendiri gitu. Mungkin pada umumnya itu semua orang tuh udah dipakai alat-alat seperti itu kan. Iya. Jadi aku itu bukan aku kerja sendiri tapi sama adik kandungku. Nah, kita bakal kolaborasi tahun kemarin, 2 tahun kemarin kita cari sesuatu yang unik buat kami gitu. Akhirnya kita berdua diskusi cari alat-alat kemana-mana. Akhirnya kita kembali dengan barang-barang stainless itu memang bagus buat aku. Pada akhirnya aku cari barang stainless dan akhirnya stainless itu buat saat kita masukin kopi atau apa, aroma kopinya tuh tetap ada. Nggak Jadi, kalah ya sama nggak barang. kalah. Cuma kalau kita pakai sendoknya kalau stainless oke, kalau sendok biasa kayak sendok besi ya. Merusak rasa ya? Yang dia ngerusak rasa juga kadang. Nah, jadi pada akhirnya udah aku coba dengan barang-barang stainless, aku ngadu awalnya pakai sendok besi gitu. Nah, jadi ini apaan gitu. Jatuhnya encer. Jadi saat aku pakai kayu, semakin kita buat, semakin ini ada variasinya, semakin ini dia semakin keras gitu. Gitu. Jadi gue baru tahu nih kalau ternyata alat itu mempengaruhi rasa juga ya. Iya. Ngaduk Pengaruh. pakai sendok stainless, ngaduk pakai sendok kayu itu Iya. pengaruh juga ya. Oh. Jadi kalau aku kan pakai kayu, jadi Jadi pinter kan lo.
Jadi isinya gini, kenapa gua harus beli barang mahal gitu kan? Kalau yang misalnya ada- kan ada misalnya barang mahal tuh misalnya gini, pakai alat misalnya espresso simultaneous, pakai Mesin-mesin itu brewing gitu kan. Nah, jadi saat penyeduhan ya orang-orang Jepang lah gitu kan, pakai alat kayak gitu. Akhirnya gua bilang, "Oh, udah pakai ini deh." Juga coba aja pakai ini. Semakin aku buat dia semakin kayak misalnya gini, aku bisa cover ada asam, aku kurangi tingkat keasamannya gitu pakai itu. Bisa kurangi tingkat keasamannya dan bisa muncul dan nggak saat kopi-kopi saya berbicara lagi kopi Arabica sama Robusta. Kayak Arabica itu tingkat keasamannya kita bisa hilangin. Tapi kalau Robusta kalau kita munculin tingkat keasamannya berarti kopinya berarti cara salahnya kita salah buat. Oh, jadi misalnya gini, tadi si abang kan tadi minumnya ini Robusta, jadi munculnya asam. Berarti ini Oh, salah. ini Robusta. Nah, Bukan kopi hitam Pontianak. Iya, kopi hitam Pontianak tapi Robusta. Bijinya. Nah, Ya. jadi bijinya Robusta. Jadi kalau dia salah buat rasa asamnya muncul berarti ini salah. Misalnya gitu. Oh, dia harusnya nggak keluar tuh rasa Nah, asam. nggak dia keluar. sebenarnya nggak boleh keluar asam. Berarti ini kan tinggal setengah. Nah, Nanti kalau habis kita lihat cara dia ngeracik ya. ya ini. Siap. Tapi karena ciri khas begitu tuh jarang ada. Bukan jarang, memang nggak ada. Iya. Sampai Mas Rian aja kaget. Karena Karena kan ngaduk. oh. Aduh kan ya karena waktu pas kalau Berarti misalnya kalau lu ngaduk juga nggak, Ju? ngaduk, cuman Tapi- gue masih ngaco aja Nanti kalau rasanya beda, kecewa dong penonton. Iya. Ya, Penonton makanya lagi. penonton jadi kecewa jadi kayak dia rasanya jadi yayu wah. Kayak denger kayak lagi viral tuh. Itu dia tuh. Kopi. Kalau si Hasan ngaduknya gimana? Ya belum. kita belum Saya belum ngajarin soal itu, aku masih ngajarin hal-hal kecil dulu. paling ya non kopi. Kalau saya biasanya non kopi sama makanan. Oh, Segi gitu. makanan. Ini nggak ada makanan. Ada. Iya, tapi nggak disediain nih. Oh, boleh. 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 Setuju. Yang pas dan enak. Ini istilahnya saya seperti itulah. Soalnya kita yang basic punya kayak gitu, kita ada aku sama Ade. Kalau Ade dia lebih ke putaran. Wah, Ade di mana? Bisnisnya Ade bikin di mana? Ade sekarang lagi suruh di kursus bahasa Inggris karena untuk tahun depan kita harus beranjak naik luar. Siap. Mantap itu. Karena keseriusan kita lebih fokus ke kopi sih sebenarnya. Iya. Karena ada iklan kan kalau nggak salah Promal ya iklan. Nah, kembali lagi. Persis di depan mata kita nih ada yang jatuh motor, ditabrak sama truk sampah. Sampai mana tadi tuh? Oh, dia mau keluar negeri Cilinya tadi. itu ya dari adanya itu mau mencoba mengembangkan dengan kopi Nusantara yang mana Ya, kopi Nusantara. Kopi Nusantara karena jujur sebenarnya kita itu punya brand lokal yang keren-keren sebenarnya. Oh, berarti gini dong, Jo. Lo siap-siap ditinggalin dia dong. Iya nggak? Iya nggak? Iyalah, dia Iya. karena mau keluar. Bukan. Kopinya yang mau keluar. Oh, Kopinya Ade. Ade. Jadi Aku yang putus Ade ke sana karena Oh, dia ngaduk juga, dia jago juga ngacik. kita berdua itu satu kehidupan. Oh. Jadi nggak bisa diomongin. Jadi diskusi kita tuh hanya kopi. Diskusi kita Pas lain ngomongin kopi nggak nyambung. nggak nyambung. nyamuk. Jadi selama kita berada di manapun tuh tetap hidupnya itu berbicaranya kopi. Mau bapak, mama, kakak, adik semua tuh berbicara kopi. Karena kita lebih ke kopi. Sedangkan nyokap sampai bilang, ibu bilang, ya udah aku cari kasih satu resep untuk kamu buat ini, kopi ini. Jadi kita semuanya tuh dari ibu sama bapak. Jadi pas bapak bilang, aku cari kopi yang lebih bagus lagi dari Oh, daerah berarti sini. memang orang tua juga pencinta kopi. Iya. Jadi mereka tuh nggak mau anak tuh terlepas dari kopi karena ngelupa kopi berarti ngelupa diri sendiri. Iya. Karena Kayak ngelupa inspirasi gitu. Ini kan promo ya kalau nggak salah iklan ya kan? Iya. Yang waktu itu gue sering ditanya, apa bisa hidup dari kopi? Iya nggak? Kalau nggak salah iklannya di TV tuh, lu nggak pernah Oh nonton TV? iya Iya sama kan? bapak-bapak itu. Iya Iya kan? benar-benar. Terus inilah jalan hidup gue, dia bilang gitu kan. Dia Nah. bisa hidup dari kopi coba. Bayangin. Keren. Ya kalaupun bisa memang punya ini ya kayak udah niat memang udah bisa dijalankan. Gue bisa hidup di sini, gue bisa. Sebenarnya bukan hanya di kopi ya, di apapun kalaupun misalnya memang udah kita niat bisa. Intinya kalau kita mau. Jadi alhamdulillah gue dapat satu pelajaran dari almarhum teman gue. Sebenarnya itu hidup itu bukan mau nggak mau, tapi bisa nggak bisa. Cuma satu yang nggak bisa, jadi Tuhan.
Iyalah. Kita nggak bisa. Sebenarnya kalau misalnya kita apapun mau, kalau misalnya emang kita mau, pasti bisa. Tapi gini, gue kepikiran namanya BUMN siap ditempatkan di mana aja ya kan. Kalau misal lu bakal keluar SK lagi entah di luar dari sini lah, jauh nggak dia lagi. Ya palingan ya kalau Kayak gini dah, ini kan jalan pas lu udah di sini kan. nah, Kalau gue mau sedikit cerita nih, 2018 kemarin, awal tahun 2019 lah, gue udah nyetok barang impor dari luar. Ada yang mau gue jual juga. Gue pengen jualan lah aksesoris sepatu. Itu nggak jalan karena gue di sana, barang di sini. Nggak ada yang gerakin Jo. Nah kalau lu misalnya harus cabut, ini nggak gerak dong. jadi itu memang sebenarnya intinya gue cuman mau pindah di Pontianak. Karena memang dia Oh, tetap Silinyo? Enggak, Silinyo ini punya cita-cita pengen buka di Pontianak Pontianak. sendiri. Gue udah bilang sama dia, gue masuk kandang macan. Oh, tapi di sana kopi nggak segencar di sini, maksudnya kedai-kedai kopi gitu. Gencar, sangat. Gencar. Parah. Nah, berarti lu masuk ibaratnya bersaing dengan Macan. dengan ibunya sendiri istilahnya kan karena kopi dari sana. Itu. Iya. Karena di mana-mana ibu tuh pasti memperhatikan anaknya. Betul. Jadi biar gimana pun pasti nggak mungkin dong ibunya melepas anak. Jadi kembali lagi, intinya satu, semua tuh konsisten. Kembali lagi, kalau kita serius konsisten dengan pertahanan kualitas kopi kita, dengan penyuduhan yang seleranya pas dengan orang, pasti semua minat. Iya sih, kayak di Aceh pun itu kedai kopi di mana-mana. Dan biji kopinya biji dari Aceh, Aceh. ya. Iya. Kembali lagi, Tapi sayang sih kalau bisa sih ya cerita kopi 1 2 3 4 di sini diperbanyak, malah jangan Ya. balik kandang. enggak, Amin. memang rencananya ya Amin dulu, ya, amin amin. dulu. Memang rencananya kita mau kembangin seperti itu, bukan Jangan hanya- balik kandang dulu ya kan. Sini dulu jadi dulu Ah, banyak. mau di kandang kayak mau di mana kayak memang kita tetap itu udah hal pokok di Pontianak. Tapi kalau di Jakarta sih kita berusaha untuk ada terus gitu. Yalah, nggak masalah. Atau Makanya bisa penyambungan. dapet titik di sini keren sih. Ini kurang gede nih Jo. Atau Enggak. kurang gede sih cukup lah. Kurang Kurang maju, terang, kurang terang, maju. kurang terang. Gue kalau misalnya gue majuin lagi, ntar kalau misalnya ada mabe, Kayak tadi tuh. tax, pajak. Wah, dirjen pajak nih. Seperti itu. Intinya semua tuh mau buat kopi, seenak kopi itu semua tuh enak. Mau kopi Aceh, Mandailing, Sidikalang, Iya, iya. Lintong, semuanya. Ada penikmatnya sendiri. Iya, Ada. Kembali Kayak lagi. dari semua menu ini nggak mungkin semua orang suka semua Iya. kan. Pasti ada yang sesuai sama lidahnya. Dia Ya. yang pertama tekniknya, terus kembali lagi petani, kembali lagi roastingnya, dan teknik penyeduhannya kayak gimana. Iya, Gitu. Ini ya semua tuh intinya konsisten aja. Sampai hari ini kita juga masih bekerja sama dengan petani juga masih tetap konsisten dan semua rasa tuh masih tetap. Oh, jadi ada petani yang dipegang di sini. Iya, ada. Nah, mungkin nih buat Pak Presiden ya kan, Pak. Sebenarnya Ya, sih hasil pertanian tuh banyak. banyak ya kan. Banyak Cuma sekali. mungkin pemerintah bisa fokus ke situ dulu ya kan. Contohnya gini, kita jurusannya misalnya contohnya IT, tapi kita larinya kayak perkebunan, kayak kopi. Langkah sangat jauh. Linya kuliahnya juga apa? Iya, Di IT. IT. Jadi kita melebar jauh, sangat melebar. Tapi sebenarnya semua yang ada di sisi kita tuh banyak yang bisa kita kelola Iya. gitu. Mereka IT nih kuliahnya ya. Tapi kedai kopinya nggak ada wifi. Karena suatu saat teknologi bakal membunuh kita sendiri, coy. Minimal TV kali ya kan. Nonton bola. Enggak juga. Enggak. Kalau udah ke bawah TV nanti larinya untuk nanti wifi. Enggak lah. Ya jangan dikasih tahu nggak ada wifi nya bola aja. Iya, no wifi hanya nonton Iya, bola. Kan pasti. bisa di keep passwordnya atau hilangin sinyalnya bisa. Thank you ya, thank you. Ya sebenarnya memang dari sepatu ya, kita udah dengar ya namanya sepatu yang dari lokal yang sebenarnya keren-keren juga yang nggak ngalahin segala macam ya gitu kan. Memang, nah kayak temenannya pakai nih, lokal punya bro. Apa salahnya kita support produk lokal buat perekonomian kita sendiri? Sebenarnya kayak gitu, cuman mungkin mindset kita udah berubah lagi, cuman rubah lagi mindset ke lokal itu lebih baik. Sebenarnya memang harga lokal lebih mahal, ada harga, ada kualitas. Iyalah. Jangan produk lokal maunya murah aja ya kan. Itu. Ada sepatu
1 juta, lokal aja mahal, nggak bisa. Lihat dulu produksinya, bahannya. Salah satunya ini, nah project, ya kan? Jadi buat teman-teman ya, nah buat aku juga. Buat kita, buat kita. Jangan jauh-jauh ngambil barang dari jauh. Mau di luar negeri semua tuh sama aja. Semuanya tuh sama, nggak ada bedanya. Tapi lebih bagus tuh kita pakai produk lokal sendiri. Karena produk lokal itu istilahnya dia menginspirasi buat kita gitu. Masa orang lokal bisa buat, kenapa kita enggak gitu. Istilahnya aku buat kopi, ya kamu buat sesuatu di luar dari kopi. Misalnya kamu mau beli kopinya saya untuk ya lo jual lagi. Itu boleh. salah satu ya, itu produk lokal kita sendiri sebenarnya. Nilainya Membantu. pintar ngomong nih ya kan, tapi topinya dia naikin nih. Aduh, ya pokoknya ya jangan malu lah pakai produk lokal, nikmatin produk lokal, nggak kalah kok sama makanan minuman yang dari western. Pokoknya nggak kalah lah, pokoknya enak juga lah. Ini lah salah satunya ini nih. Kalau bisa untuk apalagi untuk pemerintahannya, lebih tekankan lagi untuk anak-anak muda yang sekarang. Tapi emang anak-anak muda sekarang tuh lebih banyak fokus buat usaha sih. Iya. Gue perhatiin ya kan. Udah jarang tuh yang kuliah mau kerja di BUMN, kerja di Pertamina, kok udah jarang. Iya, udah jarang. Iya. Sebenarnya udah Pasti jarang. aku pengen punya usaha ini, punya usaha itu gitu. Nah. Selama kita hidup di sini, membangun ini, banyak anak-anak terinspirasi untuk membangun. Maksudnya pengen usaha sendiri, selain dari kedai seperti ini. Contohnya ada yang pakaian lah, ada yang mau celana apa segala macam. Iya. Aku juga bangga kalau gitu. Karena itu inspirasi lagi. Jadi gue tuh Banyakin quotes aja quotes. Nah, Quotes. memang nanti Anak muda bikin usaha, jangan kerja di BUMN. Baik. Iya kali, iya kan. Jadi tuh pernah Steve gua Jobs ya kan. Benar. gue tuh pernah dapat sama teman waktu itu. Gue dengan bangganya nih, gue di instansi pemerintahan kan bangga deh kan. Dengan instansi pemerintahan yang ternama yang bergerak di bidang penerbangan. Akhirnya waktu pas ditanya, gue ketemu sama dia. Ngopi ceritanya. Akhirnya waktu pas gue ngopi itu dia nggak bawa dompet sama sekali. Gue ditanya dong, lu kerja di mana? Alhamdulillah gue keterima di sini, gue kerja di sini. Wah keren, gaji lu berapa? Sekian, sebulan ya. Iya sebulan gue segini. Oh, nggak lama tiba-tiba pas gue udah nyampe mau bayar kopi dia yang bayar. Dia nggak punya dompet, tapi sekali pas dia ngeluarin duitnya ratusan semua, tapi nggak punya dompet. Ratusan semua. Duit doang. Nggak Duit pakai doang. dompet, duit. Kagak pakai Karena dompet cuma. orang usaha tuh lebih senang taruh duitnya di plastik dibanding dompet. Iya, ya kan? Akhirnya langsung utang, ya kan dibayar sama dia. Gue bingung dong, kok orang nggak punya dompet pas segala macam, ntar duitnya kececeran gimana pas segala macam, ya kan gue mikir kayak gitu. Lalu Kan? tanya. Nah akhirnya gue nanya, ngapain gue takut dia bilang kayak gitu kan. Nah akhirnya langsung gue tanya, emang lu sekarang di bidang apa? Gue sekarang usaha. Oh usaha. Emang waktu pas usaha per bulan lu berapa? Sekian. Gue kaliin, gue bagi dengan 30. Itu pendapatan sebulan gue seharinya dia bro. Itu usaha. Jadi yang namanya gue awalnya begini nih, jadi begini gue. Apa sih yang mau lu sombongin dari sebuah instansi? Lu usaha, lu bisa buat ke penerus lu nanti. Kalaupun misalnya memang dari sebuah instansi itu nggak ada yang bisa nerima keturunan lo atau gimana, itu bisa sebagai penerus. Mungkin dari anak gua pribadi mungkin bisa meneruskan ini, anaknya dia pribadi bisa melebarkan ini, namanya cerita kopi. Nah seperti itu. Karena bukan hanya sekedar bapaknya doang bersaudara, mungkin dari anak-anak kayak kita nanti semoga aja masih satu misi kan, masih saudara, ya bakal ayo Kawin lagi. Jadi di balik cerita kopi makin panjang lagi cerita. udah makin melebar, udah makin melebar ke mana-mana aja. Ya lanjut. Ya. Makanya ya dari situ ya mumpung masih muda, mumpung masih kuat, belum sakit-sakitan apa segala macam, usaha bangun sendiri. Ya terinspirasi dari Bapak Bob Sadino ya. Sekecil apapun usaha lo Bosnya. direktur ya, Iya. lu bos ya. Iya. Seperti Jadi itu. istilah gini, aku di sini terinspirasi sekali sama Pak Habibie. Bekerjalah transparan seperti ini. Terlalu. Nah ini roti dari cerita kopi ini. Siap. Jadi intinya guys, anak muda jangan kerja doang tapi usaha juga. Nah,
usaha jadi kerjaan, hobi jadi kerjaan, Nah. itu yang keren. Itu. Yang pertama, cintai pekerjaan, jadilah nikmati pekerjaan, sayangilah pekerjaanmu seperti pacaran. Bukan seperti orang tua, Bu. katanya orang tua. Jadi ada lagi nggak mau ditambah nih? Mungkin kalau mau udah penasaran misalnya bisa datang di kedai cerita kopi. Nah, alamatnya ada di bawah ini ya, nanti gua Alamatnya tulis. di sini ya, alamatnya ya. Nah, terus buat temen-temen yang baru mau mulai usaha nih bisa cerita-cerita sama mereka juga nih, yang suka kopi juga, mau usaha di bidang apapun, mungkin bisa banyak ngobrol sama mereka. Aduh, sih. ini masih bocah kemarin Nggak sore, apa- Jo. Ya, sama-sama nggak bisa, sama-sama belajar bareng, Ya. sambil ngopi bareng ya kan. Benar. Intinya happy ya guys. Iya, Oke, happy. dah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.